Yang saya pertanyakan adalah terkait dengan penjelasan pasal 17 huruf H angka 5, Iya. yang kemudian majelis juga menyatakan bahwa ijazah merupakan bagian dari yang dasarnya, basicnya adalah informasi Bapak jangan dikecualikan. ngetes saya di soal itu, Pak. Saya tuh sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum, Pak. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang KPU lakukan nggak verifikasinya? Bapak jangan ngetes saya terkait itu berlaku untuk masyarakat, Pak. Benar. Karena ada poin di pasal 18 Undang-Undang tidak berlaku itu untuk pejabat publik, ada pengecualian. Sekarang yang bersangkutan pejabat negara atau tidak? Izin yang mulia yang Gitu kita loh. hormati. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya sebagaimana memperhatikan pasal 17 huruf angka 5 bahwa ijazah adalah salah satu dokumen yang dikecualikan. Namun pengecualian atas pengecualian itu kemudian diberlakukan karena ada pengaturan pasal 18 ayat 2, maka kemudian keputusan KPU menghasilkan bahwa ijazah pencalonan presiden terbuka dengan mendasari pasal 18 ayat 2, namun hanya dapat disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara melihat atau mengetahui. Terima kasih yang mulia. Bentar, KPU muter-muter banget deh jawabnya. Pak, simpel saja deh. Bapak mengatakan terbuka. Ada nggak saya tanya yang ditutupin di situ? Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka. Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab. Apa sih yang menjadi dasar kalau salinannya diberi? Bapak buka akses begini, dengan Bapak berikan salinannya, toh nggak ada beda. Pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh. Nah, kenapa kalau misalnya pemohon informasi dapatkan salinannya, apa sih yang menjadi persoalan di KPU itu apa? Itu tolong jawab saya bagian itu aja. Baik yang mulia, jadi sebagaimana yang kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa sebagai lembaga negara kita juga harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Jadi kita juga dalam hal ini tidak hanya memperhatikan pasal 18 ayat 2, tapi juga memperhatikan pasal 17 huruf H angka 5 sebagaimana tadi yang sudah diskusikan. Izin yang mulia sekali lagi, begitu hasil uji konsekuensi yang kemudian dilakukan oleh KPU. Saya agak bingung ini ya. Terus terang, saya 12 tahun di KI, baru kali ini saya membingungkan sekali dengan sidang ini. Ya, uji konsekuensi itu tidak berlaku lagi, Pak, karena Bapak sudah menyatakan terbuka. Jadi tidak ada yang namanya hasil uji konsekuensi. Orang Bapak nyatakan terbuka kok informasinya. Uji konsekuensi itu hanya berlaku untuk informasi yang Bapak kecualikan. Nih kalau dalam ijazah ternyata di situ ada tanggal lahir yang Bapak nyatakan dikecualikan. Oke, Bapak lakukan uji konsekuensi bahwa di dalam ijazah yang menyangkut tanggal lahir adalah informasi yang dikecualikan. Itulah yang tertuang di dalam uji konsekuensi. Tapi kalau Bapak tadi sudah menyatakan semuanya terbuka, nggak ada yang namanya uji konsekuensi, Pak. Maka informasi 1, 2, 3, 4 itu wajib ada di dalam daftar informasi publik DIP, menjadi informasi terbuka. Yang namanya informasi terbuka, Bapak Ibu tidak bisa menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena dia terbuka, Pak, berarti publik bisa mengakses. Nggak ada prinsip kehati-hatian di dalam informasi terbuka. Apalagi yang mau dihati-hatikan, terbuka kok. Gitu loh, saya bingung nih. Agak bingung, udah dinyatakan terbuka, tidak ada satupun yang dikecualikan, tapi kemudian pakai prinsip kehati-hatian. Nggak apa? Saya sekian tahun di KI, baru kali ini saya bingung dengan hal seperti ini gitu loh.